Perkenalkan, nama saya Yuni Lihia, prodi teologi dan semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kristologi, yaitu kristologi terdapat beberapa bagian atau pengertian yang lengkap dengan penjelasan. Pada bab 1 ini akan saya menjelaskan pengertian kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari identitas, kodrat, dan misi Yesus Kristus. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristos yang berarti Mesias atau yang diurapi, dan Logos yang berarti ilmu atau studi. Secara sederhana, Kristologi adalah studi tentang pribadi dan karya Yesus Kristus yang mencangkup pertanyaan-pertanyaan seperti siapa dia sebenarnya, apa yang dilakukan, dan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa serta umat manusia. Kristologi merupakan bagian penting dari iman Kristen karena pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus adalah dasar bagi keselamatan. Tanpa memahami siapa dia dan apa yang telah dia capai, tidak dapat sepenuhnya memahami rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Sekarang bagian B, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Bagian 1 ini yaitu Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Dalam perspektif teologi Alkitabiah, Yesus Kristus adalah tema utama dari seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yesus sendiri membenarkan bahwa dirinya ada dalam Perjanjian Lama ketika ia berkata kepada para pemuka agama, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kita bisa dapat melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 46. Dan pada hari kebangkitannya, Yesus juga menjelaskan kepada 12 muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kita bisa melihat dalam Lukas pasalnya 24 ayat 27. Yang kedua yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Dalam Yesus Kristus ada sebelum dunia diciptakan. Alkitab menyatakan bahwa ia adalah firman yang ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yesus sendiri berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, selain itu Kolose pasal 1 ayat 17 menyatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Jadi saudara yang terkasih, nomor 3 yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Yesus Kristus hadir dalam Perjanjian Lama dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu yang pertama bisa kita melihat atau mendengarkan atau membaca. Yang pertama yaitu Kristofani. Apa itu Kristofani? Kristofani itu kehadiran putra Allah sebelum berinkarnasi di dunia, seringkali dalam bentuk malaikat Tuhan yang berganti-ganti dengan Tuhan. Dalam kunjungannya, contohnya dapat ditemukan dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33, ketika Tuhan mengunjungi Abraham dalam bentuk manusia, serta dalam Kejadian pasalnya 16 pasal 17 sampai 14, dan pasal 22 ayat 11 sampai 18, dan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23, dan 2 Raja-Raja ayat 19 pasal 19 ayat 35, dan
Daniel pasal 3 ayat 25. Jadi saudara-saudaraku, bisa kita melihat di dalam kitab-kitab itu, atau kita bisa dapat membacanya. Yang kedua yaitu tipe dan simbol. Apa itu tipe dan simbol? Saudara-saudaraku yang terkasih, seseorang atau sesuatu dalam perjanjian lama yang menjadi pertanda akan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Contohnya, Musa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir adalah tipe Kristus yang membebaskan umat manusia dari perbudakan. Ya, perbudakan atau perbudakan dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan Yusuf yang menderita dan kemudian diangkat menjadi pemimpin juga merupakan tipe yang kehidupan Kristus. Selain itu, saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa pengorbanan Ishak oleh Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 18, dia di sana dan patung ular, dia berkata di sana, patung ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun, bisa kita melihat dalam pasalnya atau di dalam Bilangan pasalnya 1 ayat 4 sampai 19, juga merupakan simbol-simbol yang mengarah pada pengorbanan dan penyaliban Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, juga kita melihat yang ketiga yaitu rancangan tabernakel dan bait Allah. Apa itu rancangan tabernakel dan bait Allah? Bapak Ibu yang saya terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan atau rancangan tabernakel dan bait Allah dalam perjanjian lama juga memungkinkan kehadiran Yesus Kristus. Misalnya, mezbah di pelantara bait menunjukkan kebutuhan akan pengorbanan Yesus demi menebus dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kandil di tempat kudus menunjukkan Yesus sebagai terang dunia dan menjadi roti sajian menunjukkan Yesus sebagai roti kehidupan. Masuk kita dalam Romawi keempat, yaitu Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama. Ada lebih dari 300 nubuatan dalam perjanjian lama yang menunjukkan pada Yesus Kristus dan telah digenapi olehnya dalam kehidupannya di bumi. Beberapa nubuatan penting antara lain yaitu yang pertama, kelahiran dari seorang perawan. Bisa kita melihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Menyatakan di sana bahwa sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan dia akan menamaikan dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini digenapi dalam kelahiran Yesus dari Maria, seorang perawan. Bisa kita melihat dalam Matius pasalnya 1 ayat 22 ayat sampai 33. Di sana sangat jelas bahwa Tuhan Yesus atau firman yang dikatakan pada Yesaya telah digenapi pada perjanjian baru, yaitu dalam Matius pasalnya 1 ayat 22 sampai 23. Yang kedua yaitu tempat kelahiran di Bethlehem. Bisa kita melihat dalam Mikha pasal 5 ayat 2 menyatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, meskipun engkau kecil dan di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang akan menerima atau memerintah Israel. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini digenapi ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bisa kita membacanya nanti di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Yang ketiga yaitu pelayanan pemulihan dan harapan. Bisa kita melihat dalam Yohanes pasal
61 Yesaya, di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 menyatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ia telah mengutus aku untuk melabut orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesus sendiri membacakan nubuatan ini di rumah ibadah di Nazaret dan menutupnya dengan perkataan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kita melihat dalam Lukas pasalnya 4 ayat 11 sampai 21. Yang keempat yaitu menderita dan pengorbanan. Bisa dalam Yesaya pasal 53 ayat menguraikan penderitaan dan pengorbanan yang akan Yesus tanggung demi umat manusia, seperti Dia tertusuk karena pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karena pelanggaran kita Dia diremukkan, karena kejahatan kita, karena hukuman yang mendatangkan damai sejahtera ada di atasnya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuh. Bisa kita melihat dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Bapak Ibu yang terkasih, ini digenapi dalam penyaliban Yesus di kayu salib dalam Matius pasal 27 ayat 33 sampai 56. Yang kelima yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Mazmur pasalnya 16 ayat 9 sampai 11 menyatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku pun akan diam aman, sebab Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di dunia orang mati, dan tidak akan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu, dan sukacita yang berlimpah-limpah di sebelah kanan-Mu, dan kenikmatian untuk selama-lamanya. Ini digenapi dalam kebangkitan Yesus dari antara orang mati pada hari ketiga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Jadi yang kelima yaitu gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Beberapa gelar Yesus Kristus yang dapat ditemukan dalam perjanjian lama antara lain yaitu bagian A, Mesias, yang berarti yang hidup. Apa ini? Yang hidup. Gelar ini menunjukkan pada Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dan raja dalam Daniel pasal 9:25 ayat 26. Bagian B yaitu anak Allah. Gelar ini menegaskan keilahian Kristus. Bisa kita melihat dalam Mazmur pasal 2 ayat 7. Yang bagian C yaitu firman, yang berarti kata-kata atau ucapan. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai firman Allah yang ada pada mulanya dan yang menjadi manusia. Kejadian pasalnya 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang yaitu bagian D yaitu iman besar. Gelar ini menunjukkan pada Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa bagi umat manusia. Mazmur pasal 110 ayat 14. Yang bagian E yaitu raja. Gelar ini merujuk pada Yesus sebagai raja yang akan memerintah umat Allah dengan keadilan dan damai sejahtera. Yang
bisa kita melihat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Baik, kita lanjut penjelasan kita, yaitu bagian C, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Bagian 1 yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Bagian A, problematika inkarnasi. Inkarnasi Yesus Kristus merupakan misteri yang sulit dipahami oleh akal manusia. Beberapa masalah yang sering muncul dalam pembahasan tentang inkarnasi antara lain yaitu bagaimana Allah yang tak terbatas dapat menjadi manusia yang terbatas. Bagaimana kedua kodrat Yesus, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia, dapat bersatu dalam suatu pribadi tanpa tercampur atau terbagi. Mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia? Meskipun inkarnasi merupakan misteri, Alkitab menyatakan bahwa hal ini adalah rancangan Allah yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Bagian B yaitu pengertian inkarnasi Kristus. Inkarnasi atau penjelmaan adalah istilah yang digunakan para teolog untuk mengidentifikasi bahwa Yesus anak Allah. Menegakkan darah daging manusia, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang berarti dalam, dan karor yang berarti atau charnis yang berarti daging, sehingga secara harfiah berarti masuk ke dalam daging. Dalam teologi Kristen, inkarnasi berarti bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil bentuk atau rupa manusia bagi dirinya sendiri, melakukan kelahiran dari seseorang perawan, yaitu seorang ibu Maria yang tak pernah yang belum kawin atau masih gadis. Kristus tidak memiliki kemanusiaan sampai saat ini kelahirannya, dan dengan inkarnasinya ia menjadi sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dengan kedua kodrat yang bersatu dan dalam satu pribadi tanpa tercampur, terbagi atau terpisah. Jadi ayat Alkitabiah yang paling terkenal tentang inkarnasi adalah Yohanes pasal 1 ayat 24. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian C yaitu tujuan inkarnasi. Tujuan utama inkarnasi Yesus Kristus adalah untuk menjadi juru selamat umat manusia. Beberapa tujuan spesifik antara lain, yaitu yang pertama, untuk memenuhi hukum Taurat. Yesus datang dalam wujud darah daging dan berada di bawah hukum Taurat untuk memenuhi hukum Taurat bagi kita, karena kita semua telah gagal dalam memenuhi hukum Taurat. Bisa kita melihat dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 dan Matius pasal 5 ayat 17. Yang kedua yaitu Bapak Ibu yang terkasih, untuk menebus dosa umat manusia.
Yesus datang untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa bagi umat manusia. Tanpa inkarnasi, Kristus tidak dapat mati benar-benar. Ya. Dan kematiannya di kayu salib tidak akan memiliki makna penebusan. Bisa kita melihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dan pasalnya 10 ayat 9. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Yesus datang untuk memperkenalkan Allah sepenuhnya kepada manusia. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 menyatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu yang terkasih, memanglah firman atau Alkitab ini sangat-sangat menjelaskan atau menulis dengan detail. Yang kelima, yaitu untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Yesus datang untuk menjadi teladan bagi manusia dalam hal kasih, pengampunan, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Ia mengajarkan kita bagaimana kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, dan bagaimana berhubungan dengan Allah serta sesama manusia. Yaitu bagian C tadi, dan bagian 2-nya yaitu teori kenosis. Ya, teori kenosis. Apa itu teori kenosis? Kenosis adalah teori teologis yang muncul pada pertengahan abad ke-19 yang berusaha menjelaskan hubungan antara keilahian dan kemanusiaan yang Kristus dalam inkarnasinya. Istilah kenosis yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kenosis yang berarti pengosongan. Ya, pengosongan. Teori ini didasarkan pada Filipi pasalnya 2 ayat 17 yang menyatakan, melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sangat mengerikan. Menurut teori kenosis, Yesus Kristus ketika berinkarnasi tidak berhenti menjadi Allah, tetapi ia memilih untuk membatasi penggunaan sifat-sifat ilahinya secara mandiri. Pengosongan diri ini memungkinkannya untuk sepenuhnya terlibat dalam pengalaman manusia, termasuk penderitaan kematian sambil tetap tidak berdosa. Ya. Beberapa penganut teori kenosis berpendapat bahwa Yesus melepaskan beberapa sifat ilahinya seperti kemahatahuan dan kemahakuasaan selama ia berada di dunia sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, namun teori ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan teolog. Karena beberapa orang berpendapat bahwa Yesus tidak melepaskan sifat-sifat ilahinya, tetapi hanya membatasi penggunaannya agar dapat sepenuhnya menjadi manusia. Yang ketiga yaitu kehidupan dan karya manusia. Yang bagian pertama yaitu bagian A, kehidupan Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus? Mari kita belajar bersama-sama. Kehidupan Yesus Kristus di bumi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, kelahiran dan masa kanak-kanak. Yesus lahir di Bethlehem sekitar tahun 4 hingga 6 sebelum Masehi. Wow, ya. Dari Maria, seorang perawat, melalui Roh Kudus. Setelah kelahirannya, Yesus dan keluarganya melarikan diri ke Mesir untuk melarikan diri dari Raja Herodes yang berusaha menembusnya setelah Herodes meninggal. Setelah meninggalnya Herodes ya telah
Herodes meninggal, mereka kembali ke Nazaret tanpa tempat Yesus tumbuh dewasa. Dalam Matius pasalnya 1 ayat 18 sampai 2 ini mungkin. Yang kedua itu pelayanan publik. Yesus memulai pelayanannya publiknya sekitar usia 30 tahun. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, selama pelayanannya yang berlangsung ketika 3 tahun, Yesus melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan banyak orang, dan mengusir setan, yang maksudnya mengusir atau menyembuhkan orang yang kesurupan. Dan ia juga mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah, kasih, pengampunan, dan kebenaran melalui khotbah-khotbah, perumpamaan, dan diskusi dengan orang-orang. Bisa kita melihat dalam Matius pasalnya 3 ayat 13 sampai 14 sampai pasalnya 4 ayatnya 25. Banyak ayat kitab. Yang ketiga yaitu penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus. Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Sangat sadis ya. Ditangkap dan diadili oleh Sanhedrin, Pilatus, dan Herodes. Meskipun ia tidak bersalah, ia dihukum mati dengan cara disalibkan di Kalvari. Kematiannya di kayu salib merupakan pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dalam Matius pasal 24 6 ayat 47 sampai 20 sampai ayat 20, pasal 27 ayat 5 6, dan banyaklah ayat Alkitab yang terdapat. Dan yang keempat yaitu kebangkitan dan kenaikan. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit antara orang mati dan muncul kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya. Kebangkitannya adalah bukti kemenangannya atas dosa dan kematian, dan merupakan dasar dari harapan Kristen. Setelah 40 hari, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20 dan Markus 16 ayat 1 sampai 20 dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53 dan Yohanes 20 1 sampai 21. Bagian B yaitu karya Kristus. Karya Yesus Kristus dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu karya penebusan. Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Yesus datang untuk menebus dosa manusia, yaitu karya penebusan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Ia menanggung hukuman yang seharusnya ketika terima karena dosa-dosa kita, sehingga kita dapat diampuni dan dipulihkan hubungan dengan Allah. Yesaya 53 ayat 5. Berikut ini adalah penjelasan selanjutnya tentang karya penebusan Yesus Kristus, komponen karya penebusan. Sangat lama ya. Penebusan.
Karya penebusan Yesus Kristus memberikan banyak manfaat bagi orang percaya, antara lain itu pengampunan dosa melalui darah Kristus. Orang percaya mendapatkan pengampunan atas semua dosa mereka dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan Kolose pasal 1 ayat 14. Itu yang kedua, pembenaran yang percaya dinyatakan benar di hadapan Allah dan memiliki damai sejahtera dengannya dalam Roma pasal 5 ayat 1. Yang ketiga yaitu pembebasan diri dari penghambaan dosa. Kristus membebaskan orang percaya dari kuasa dosa sehingga mereka tidak lagi tunduk pada penghambaan dosa dan dapat hidup untuk kebenaran. Bisa kita melihat dalam Roma 6 ayat 2 dan pasalnya 6 dan Titus pasalnya 2 ayat 14. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah penjelasan yang saya jelaskan pada hari ini. Ketika ada kelemahan saya untuk memaparkan materi ini, saya sangat minta maaf karena saya terbatas. Dan jika ada kekurangan bahasa yang saya sampaikan, dan saya juga minta maaf. Demikian penjelasan saya sapa kita semua. Shalom.